Welcome back to the club, Anggi Moore here. Kali ini gue mau review bursa transfer kemarin, klub mana saja yang berhasil memaksimalkan bursa transfer, dan siapa saja pemain yang berpotensi menjadi best signing. Oke, jadi stay tune. Kita fokus ke Big Six ya, tradisional Big Six, karena yang mengeluarkan banyak uang ya hanya tim-tim papan atas, yaitu Big Six. Ditambah mungkin Everton, karena Everton saat ini adalah pemuncak klasemen sementara, jadi menarik untuk melihat performa mereka di bursa transfer kemarin. Kita mulai dari Arsenal. Arsenal ini mendatangkan Gabriel Magalhaes dari Lille 27 juta, William Saliba 27 juta dari Saint Etienne, Willian dari Chelsea gratis, Pablo Mari tidak disebutkan, Cedric Soares dari Southampton, Dani Ceballos dari Real Madrid loan, Alex Gunnarsson goalkeeper dari Dijon tidak disebutkan biayanya, dan Thomas Partey yang terakhir dari ATM nih, paling mahal ya, 45 juta. Dan yang outnya Henry Mkhitaryan, Denis Mavropanos loan, Emiliano Martinez ke Aston Villa 20 juta, Torreira ke ATM loan, dan Guendouzi ke Hertha loan. Datangnya pemain-pemain baru ini tentunya menjadi sebuah upgrade ya. Gue melihat adanya upgrade di sektor defensif, di gelandang bertahan dengan Thomas Partey dan center back William Saliba dan Gabriel Magalhaes, yang sebelumnya Sokratis ataupun Mustafi. Kini adanya pemain seperti ini bisa menjadi upgrade untuk Mikel Arteta. Sayangnya gue tidak melihat pemain penyerang selain Willian di sini. Willian pun gratis, jadi Arsenal tidak melakukan investasi di pemain penyerang Arsenal, dimana sangat disayangkan menurut gue. Harusnya mereka ini melakukan investasi karena jadwal yang padat di Premier League saat ini, dan kedalaman skuad akan menjadi sangat penting. Tapi sepertinya Mikel Arteta ini lebih ingin mempercayakan pada pemain-pemain lama dan pemain mudanya seperti Bukayo Saka, Nicolas Pepe untuk membuktikan kualitasnya. Jadi gue menilai saat ini dengan adanya Thomas Partey, gue kasih nilai B+ ya untuk Arsenal. Kemudian Chelsea ini mungkin jadi perhatian banyak orang, mendatangkan banyak pemain di jor-joran di masa pandemi seperti ini, mengeluarkan ratusan juta untuk pemain baru. Pemain termahal mereka yaitu Kai Havertz, pemain depannya Timo Werner dan Hakim Ziyech. Ya tentunya ini additional squad, penambahan kedalaman squad yang sangat bagus untuk Chelsea. Namun ya butuh waktu juga untuk adaptasi pemain baru ini ke sistem yang akan diterapkan dari Frank Lampard ini. Dan yang paling penting tentunya posisi goalkeeper saat ini bukan ditempati Kepa lagi sebagai kiper utama, melainkan ada Edouard Mendy yang akan jadi kiper utama Chelsea. Chelsea juga melepas beberapa pemain dengan loan seperti Ross Barkley dan Loftus-Cheek untuk memberikan pemain-pemain tadi lebih banyak menit bermain. Mungkin Chelsea ini adalah klub yang paling memanfaatkan bursa transfer kemarin dengan sangat luar biasa, mendatangkan banyak pemain di setiap sektor, kedalaman skuad yang hebat, bisa jadi mengancam dominasi Liverpool dan Man City jika Chelsea ini pemain baru ini sudah adaptasi dan bermain full tim. Tapi dengan transfer yang sedemikian rupa jendela transfer musim ini, gue melihat Chelsea sangat layak untuk mendapat nilai A. Selanjutnya kita bahas Everton. Everton ini bukan Big Six, tapi Everton inilah yang menjadi pemuncak klasemen sementara di Liga Inggris. Berbeda dengan Chelsea yang jor-joran mengeluarkan ratusan juta, banyak pemain baru, tapi Everton ini hanya mengeluarkan beberapa pemain saja. Harganya pun murah-murah, sekitar 20 juta. Namun benar-benar berhasil mengubah Everton ini menjadi tim yang layak disegani, dan berhasil setidaknya saat ini bertenggeng di posisi teratas di Premier League. Tentunya sosok James Rodriguez yang didatangkan dari Real Madrid jadi salah satu kunci Everton bermain sebagus ini di Premier League, tidak lepas dari polesan Carlo Ancelotti. Dan juga Ancelotti ini yang berhasil memoles Dominic Calvert-Lewin jadi striker yang tajam, mencetak banyak gol di Premier League di musim ini. Jadi dari segi
efektivitas, efisiensi di bursa transfer musim ini gue melihat Everton sedikit lebih unggul dari Chelsea dengan yang beda ya, harganya juga lebih murah, pemain lebih banyak. Efisiensi dari pemain-pemain yang datangkan Everton ini langsung nyetel, langsung on fire di Premier League. Namun gue tidak bisa melihat Everton ini bakal lama-lama menjadi ada di papan atas Premier League. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan Everton di bursa transfer musim ini luar biasa efisien dan layak diapresiasi. Dan performanya Everton di Premier League ini benar-benar mengejutkan para penggemar Premier League. Ya sangat layak ya untuk mendapat nilai A Everton ini. Selanjutnya Liverpool, sang juara bertahan Liga Primer, hanya mendatangkan 3 pemain saja, yaitu Diogo Jota dari Wolves 45 juta, Thiago Alcantara dari Bayern Munich 20 juta, dan Kostas Tsimikas bek kiri yang dari Olympiakos hanya 11 juta. Melepas pemain seperti Dejan Lovren ke Zenit Saint Petersburg 10 juta, Adam Lallana secara gratis, Nathaniel Klein dirilis, Kijana Hooper ke Wolves, dan Loris Karius di loan lagi ke Liga Jerman. Jika bursa transfer ini sedikit lebih panjang, mungkin Liverpool akan mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper baru untuk backup Alisson, karena Alisson akan cedera sebulan. Dan backup kiper Liverpool saat ini sangat-sangat buruk, yaitu Adrian, tampil sangat buruk di pembantaian 7-2 Aston Villa kemarin. Dan juga Loris Karius yang sudah di loan ke Liga Jerman. Bisa dikritik dari Liverpool ini, mereka tidak mendatangkan center back di mana mereka melepas Dejan Lovren dan tidak membeli penggantinya. Ini memaksa Fabinho yang seorang defensive midfield harus kadang rela menjadi center back. Liverpool memang tidak butuh banyak pemain karena kedalaman skuad mereka juga sudah cukup bagus, dan terutama datangnya Thiago Alcantara benar-benar memberikan opsi yang sangat bagus di lini tengah Liverpool. Sudah sangat padat ya. Liverpool ini memiliki banyak pemain bagus, setidaknya dua pemain bagus di setiap posisi. Sayangnya Liverpool ini hanya memiliki satu kiper hebat, Alisson. Saat ini Alisson cedera dan Liverpool harus mengandalkan sosok Adrian yang sudah beberapa kali tampil buruk untuk Liverpool ini. Apalagi di pertandingan terakhirnya Adrian melakukan beberapa blunder dan hingga Liverpool kalah dengan skor 7-2. Mungkin ini akan jadi pembelajaran bagi Klopp yang terus-menerus mempertahankan Adrian sejak performanya yang buruk di Liga Champions musim lalu. Datangnya Thiago Alcantara menjadi poin yang sangat penting bagi Liverpool, namun tidak mendatangkan sosok goalkeeper bisa jadi problematik untuk Liverpool saat ini. Jadi gue memberikan nilai B- untuk Liverpool. Kemudian Manchester City, klub yang setiap jendela transfer ini selalu melakukan investasi, selalu jor-joran beli pemain. Kali ini mereka fokus pada sektor defensif ya. Gue sempat bilang bahwa mereka ini kehilangan sosok Vincent Kompany musim lalu, jadi mereka performanya sangat turun. Sebagai penggantinya mungkin ya, mereka mendatangkan Ruben Dias dari Benfica seharga 62 juta dan Nathan Ake dari Bournemouth seharga 40 juta. Pemain lain yang didatangkan Manchester City ini yaitu Ferran Torres, seorang winger dari Valencia dengan harga 20 juta. City juga kehilangan banyak pemainnya dari David Silva, Leroy Sané, Claudio Bravo, Angelino, dan Nicolas Otamendi. Kurang seperti biasanya mereka yang suka jor-joran beli banyak pemain, mereka hanya mendatangkan beberapa pemain saja. Tidak mendatangkan striker ini bisa jadi sangat penting bagi City. Manchester City ini juga tidak mendatangkan pengganti Claudio Bravo di posisi penjaga gawang. Artinya Pep ini bakal harus mengandalkan pemain-pemain lama dan pemain muda untuk mengisi posisi penjaga gawang dan striker mereka. Gue melihat City ini kurang aktif dari biasanya, di bawah ekspektasi gue, jadi B- aja. Kemudian klub lain dari kota Manchester yaitu Manchester United. MU ini juga sangat menarik dibahas. MU ini klub besar, banyak sejarah dan pemiliknya kaya. Namun di bursa transfer ini
Menurut gue tim yang buruk memanfaatkan bursa transfer kemarin, dirumorkan mendatangkan Sancho, mendatangkan Dembele, ini itu, tapi hanya mendatangkan Donny van de Beek, Alex Telles, dan Edinson Cavani. MU juga menurut gue harusnya mendatangkan seorang center back yang untuk menyaingi Maguire, menyaingi Bailey, menyaingi Lindelof. Terlalu banyak blunder di antara Lindelof dan Maguire. MU juga mendatangkan Amad Diallo dari Atalanta, namun Diallo ini akan baru bergabung dengan MU bulan Januari nanti, didatangkan seharga 20 juta dari Atalanta. Pemain yang out dari MU yaitu Alexis Sanchez. Gak ngerti kenapa Sanchez karirnya serumit itu di MU, akhirnya pindah ke Inter Milan. Musim ini akan ada persaingan di posisi penjaga gawang buat MU. Adanya Dean Henderson yang sudah pulang dari Sheffield United mungkin akan lebih memotivasi De Gea untuk tidak melakukan blunder dan tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan di posisi center back tidak ada investasi pemain baru. Kemudian ada Alex Telles di posisi back kiri. Mungkin Luke Shaw akan diposisikan jadi back tengah, nggak tahu juga ya. Di posisi midfielder ada Donny van de Beek. Gue di sini bertanya-tanya, Van de Beek ini dicadangkan terus tuh karena butuh waktu adaptasi atau emang didatangkan untuk memanaskan para pemain MU saja? Ya kita lihat ke depannya nasib dari Donny van de Beek ini. Terakhir MU ini mendatangkan Edinson Cavani di deadline. Sempat dirumorkan mendatangkan Sancho, Dembele. Kalau mereka jadi datang tentunya itu pembelian yang sangat tepat. Walaupun harganya mahal, tapi mereka lah yang dibutuhkan MU. Dan datangnya Edinson Cavani pada deadline menurut gue adalah bentuk keputusasaan dari MU. Gagal mendatangkan pemain-pemain incarannya. Ya, Edinson Cavani juga bukan pemain yang jelek, tentunya sudah terbukti kualitasnya bersama Napoli dan PSG dan juga di timnas Uruguay. Menarik juga untuk ditunggu nanti taktik yang akan keluar dari MU. Apakah Edinson Cavani akan diduetkan dengan Martial atau Martial yang akan dikorbankan bermain sedikit lebih lebar. Gue mencoba melihat dari perspektif fans MU, mereka pasti juga kecewa melihat performa klubnya di bursa transfer. Jadi mereka gue kasih nilai C+. Terakhir Tottenham Hotspur. Gue sempat mikir gagalnya Spurs masuk ke Liga Champion, tersyok-syoknya mereka musim lalu bakal menyusupkan pemain-pemain yang mau join ke Spurs. Tapi mereka berhasil mendatangkan pemain sehebat Gareth Bale, Sergio Reguilon, dan beberapa pemain seperti Højbjerg, Joe Hart, Doherty. Menurut gue fans Spurs bisa bangga, bisa puas lah dengan performa Spurs di bursa transfer. Spurs ini bakal main di kompetisi Europa League di mana jadwalnya sudah padat, ditambah lagi jadwal Premier League juga sangat padat, sangat tepat untuk mendatangkan goalkeeper, apalagi kipernya berpengalaman seperti Joe Hart. Kemudian Sergio Reguilon, gue sebenarnya kurang memperhatikan siapa Reguilon itu, tapi pas dia main di Carabao Cup dan pertandingan kemarin bisa langsung terlihat kualitasnya, langsung nyetel dengan permainan Spurs dan sangat berkontribusi defensif dan ofensif. Kalau Chelsea mendatangkan Ben Chilwell dengan harga 45 juta, Spurs mendatangkan Reguilon dengan 21 juta ini, maka Spurs sangat pintar. Ada Højbjerg juga langsung jadi pemain utama sebagai holding midfield. Kemudian Matt Doherty yang agak kesusahan untuk memperlihatkan permainan terbaiknya di Spurs karena saat di Wolves dia lebih sering bermain dengan 3-4-3 atau 3-5-2. Menarik untuk dilihat jika bermain dengan 4 back Spurs, apakah dia nanti akan mampu memperlihatkan performa terbaiknya. Kemudian Gareth Bale, ya Gareth Bale ini kalau kalian penggemar lama dari Premier League 7 tahun yang lalu sudah nonton Premier League, kalian pasti tahu sehebat apa kualitas Gareth Bale bersama Spurs. Kiprahnya Gareth Bale yang pernah bermain sebagai back kiri, winger kiri, striker. Maka ini sangat menarik dilihat ketika nanti Gareth Bale sudah kembali ke kebugaran terbaiknya.
Trio depan Spurs nanti bakal cukup menakutkan dengan Gareth Bale, Harry Kane, dan Heung-min Son. Kalau menurut Coach Justin, trio ini bakal jadi trio bakso. Oh iya, Spurs ini juga beli Vinicius, loan dari Benfica yang digadang-gadang untuk membackup Harry Kane ya. Mungkin di kompetisi Europa League bisa dimainkan ya. Performa yang oke Spurs di bursa transfer kemarin bakal bisa memuaskan para penggemarnya. Gua kira nilai B+ layak untuk Spurs. Terakhir best signing, gue memilih ada 2 nama. Pertama, James Rodriguez, pemain yang ditebus dengan harga hanya 20 juta, memiliki pengalaman bermain dengan Real Madrid dan Bayern Munich dan juga di timnasnya. Gue rasa James ini bakal bisa belajar dari pengalamannya itu dan dia bakal bisa untuk tampil konsisten. Walaupun ketika performanya turun nanti, gue rasa dia gak bakal turun jauh dari standarnya. Akan sangat menarik untuk ditonton performa Everton dan terutama pemainnya James Rodriguez ini. Kemudian pemain lain yang layak menjadi best signing yaitu Thiago Alcantara, pemain yang salah satu pemain kunci di balik kesuksesan Bayern Munich di musim lalu, treble winner, dan juga sempat bermain di Barcelona bersama Xavi, Iniesta. Bahkan digadang-gadang memiliki visi bermain yang mendekati Xavi dan Iniesta. Dengan harga 20 juta saja Liverpool berhasil menggait pemain sehebat Thiago Alcantara. Jika kalian menonton pertandingan Liverpool Chelsea di game week kedua kemarin, di babak kedua Thiago Alcantara masuk, hanya bermain 45 menit, kalian sudah bisa melihat gambaran kualitas yang dimiliki oleh Thiago Alcantara ini. Welcome to the Premier League, Thiago Alcantara and James Rodriguez. Good luck. Premier League ini bakal semakin seru ya dengan datangnya pemain-pemain bintang seperti mereka. Sekian aja video kali ini, semoga menghibur. Don't forget like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.